Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka menggali warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana bekal ilmu inilah yang sebenarnya kita harapkan bisa menjadi bekal yang tidak terputus setelah kematian kita, setelah wafatnya kita dari kehidupan dunia ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, idza mata ibnu Adam, apabila anak cucu Adam itu wafat, inqata'a anhu amaluhu illa min thalath, akan terputus amal solehnya kecuali 3 hal. Dan disebutkanlah salah satunya au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka majelis yang semacam inilah yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Azza wa Jalla masih meringankan langkah-langkah kaki kita untuk hadir di dalamnya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan dalam menghadiri majelis-majelis yang semacam ini, dan semoga ini bisa menjadi bekal terbaik kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dari memahami kaidah al-wala wal bara pada bahagian atau sesi yang ketiga, yang mana pada 2 pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui apa itu definisi dari al-wala, apa itu definisi dari al-bara. Bahkan di pertemuan yang lalu, pertemuan yang terakhir, kita telah membacakan apa yang dituliskan oleh Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah terkait dengan maksud dan tujuan syariat ketika Islam mensyariatkan yang disebut dengan al-hajr, memboikot orang-orang yang digolongkan di dalam syariat sebagai musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya alaihi salatu wassalam, sadar ataukah tidak sadar. Al-maqsidu tsani tahqiqul wala'i wal bara', dalam amaliyah hajar tersebut, memboikot tersebut, di dalamnya mengandung tujuan yang kedua, kata beliau, adalah merealisasikan, mempraktekkan akidah al-wala wal bara. Dan seperti yang sudah kita ketahui di pertemuan yang lalu, bahwa al-wala wal bara bukan cuma sekedar far'un min furu'id din, bukan hanya sekedar cabang dari cabang-cabang syariat, tapi menjadi bahagian dari asr, bahagian dari pokok ajaran agama. Adanya kecintaan kita kepada kaum mukminin, adanya kecintaan kita kepada ahlus sunnah, dan kebencian kita kepada orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, menghinakan syariat Allah, mencaci maki Al-Quran misalkan, memperolok agama dan yang seterusnya. Itu adalah bahagian dari asal, bahagian dari pokok ajaran yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dinukilkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah firman Allah Jalla wa ala yang ada di dalam surah Hud, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat jahat, karena niscaya kalian pun akan terikut, na'udzubillah min dzalik, dengan
siksaan atau pedihnya azab api neraka. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita melanjutkan apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah dalam risalah beliau ini, yang mana terakhir sekali yang kita bahas adalah kisah yang ada di sisi para ulama as-salaf dari Thawr bin Yazid Al-Himsi, yang mana ternyata Thawr ini memiliki pemahaman Al-Qadariyah, yaitu seorang yang mengingkari takdir. Al-Qadariyah itu artinya orang yang tidak percaya dengan adanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perkara, semua hal yang terjadi di dunia ini terjadi begitu saja, bukan ada takdir, bukan ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-amr unufun, kata mereka. Terjadi begitu saja. Maka akidah yang semacam inilah yang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sangat berlepas diri, karena jauh dari apa yang telah diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan jauh dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu, kata Allah azza wajalla, kami ciptakan dengan adanya takdir, adanya ketetapan. Tapi demikianlah betapa berbahayanya kalau sudah racun syubhat itu masuk ke dalam akidah kita, keyakinan kita yang berlawanan dengan Al-Quran pun akan kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Maka hati-hati dari perkara asyubuhat, hati-hati dari kerancuan-kerancuan dalam urusan agama, karena kalau kita tidak berhati-hati, wal'iyadzubillah, kita akan menjadi korbannya. Maka Al-Imam Abu Taubah Al-Halabi mengkisahkan, haddatsana ashabuna anna Thawran laqiyal Auza'i. Al-Imam Abu Taubah Al-Halabi rahimahullah menyampaikan bahwa sebahagian murid-murid kami menyampaikan Thawr pernah bertemu dengan Al-Imam Al-Auza'i. Ini kisah yang terakhir yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Ketika bertemu dengan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, Thawr menawarkan tangannya, mengajak bersalaman. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala dalam kondisi beliau menolak. Maka Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah menyampaikan alasan kenapa beliau menolak untuk berjabat tangan dengan Thawr, dengan ucapan beliau, ya Thawr, lau kanatid dunya lakanatil muqarabah lakinnahu din. Kalau perselisihan antara kita ini adalah perselisihan dalam urusan dunia, permasalahan yang ringan, yang permasalahan yang tidak berat, permasalahan yang disebutkan oleh sebahagian para ulama kita, bahkan ternukil dari Nabi alaihi salatu wassalam, dunia ini jifah, bangkai. Kalau hanya urusan dunia maka tidak akan menjadi permasalahan yang akan panjang, akan berat. Lakanatil muqarabah, kita akan tetap dekat, kita akan tetap bersalaman, kita normal saja. Hubungan antar kita berdua, lakinnahu din, akan tetapi perbedaan antara aku dengan engkau adalah dalam urusan agama, dalam urusan asal tadi, dalam urusan pokok agama, yaitu al-qadar. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekhuna rahimahullahu ta'ala, wa min taqriratihim al-ilmiyah, di antara juga praktek amaliyah dari penjelasan para ulama dalam pembahasan al-wala' wal bara, khususnya bersikap loyal dan berlepas diri dari pihak-pihak yang memang harus kita berikan sikap tersebut kepada masing-masingnya, loyal kepada ketaatan kepada Allah, loyal kepada ahli ta'ah, loyal kepada ahli Islam, loyal kepada ahli iman. Di sisi yang lain kita pun harus berlepas diri dari berbagai macam kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dan yang semisalnya. Maqalahu al-Imam Al-Humam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fi risalatihi an-nafi'ah Bada'i'ul Fawaid. Bada'i' al-Fawaid lamma takallama an fuduli mukhalatah wa khatariha wa aqsamin nasi fiha. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam risalahnya beliau yang sangat bermanfaat, yang berjudul Bada'i' al-Fawaid. Ketika beliau menjelaskan jenis-jenis mukhalatah. Mukhalatah itu bergaul, jenis-jenis berteman. Ada disebutkan beberapa bahagian oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala kepada siapa kita harus berteman. Kalau kita menemukan teman yang soleh maka pegang erat. Jangan jauh-jauh. Kalau kita bertemu dengan teman yang biasa menasehati kita, kita pun ketika menasehatinya dia menerimanya, dan yang seterusnya, maka jagalah hubungan baik tersebut.
Di antara bahagian-bahagian dari pertemanan tersebut disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala al-qismur rabi'. Jenis yang keempat, man mukhalatatuhu al-hulku kulluhu. Siapa yang apabila kita berteman dengan dia maka akan membawa kebinasaan. Jadi di antara golongan pertemanan tersebut ada orang-orang yang apabila kita berteman dengan mereka membawa kemudaratan, membawa dampak negatif, bukan membawa kesolehan kita, menambah ketakwaan kita, menambah amalan kita, bukan. Justru sebaliknya, semakin bertambah na'udzubillah min dzalik keberanian kita untuk melakukan kefasikan. Semakin menambah na'udzubillah min dzalik keberanian kita untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan keharaman. Jenis keteman atau jenis pertemanan yang keempat ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa mukhalatatuhu bimanzilati aklis sum. Dan ketika kita berteman dengan model orang yang semacam ini, ibaratnya seperti kita sedang meminum racun. Kalau kita minum racun, otomatis yang akan terjadi pada tubuh kita tidak ada maslahat. Pasti berdampak negatif, pasti kemudaratan yang muncul pada diri-diri kita. Fa in ittafaqa li akilihi tiryakun wa illa fa ahsanallahu fihil azza. Kalau seandainya setelah kita meminum racun tersebut ada penawarnya, aman, kita masih bisa selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berteman dengan model orang yang semacam ini, keesokan harinya kita bertemu dengan teman yang baik misalkan. Kita diajak untuk bermaksiat tapi kebesokan harinya atau keesokan harinya kita diajak untuk melakukan amalan soleh. Kita mau untuk bertaubat, kita mau untuk kembali. Aman kalau demikian. Tapi kalau kata beliau, ternyata kita tidak mendapati penawarnya, teman yang buruk terus-menerus setiap saat, maka sudah selamat tinggal. Ahsanallahu fihil azab. Selamat tinggal, tidak ada unsur keselamatan lagi. Apa yang kita harapkan dari teman yang buruk, teman yang justru mendukung kita melakukan keharaman, teman yang justru membacking kita untuk melakukan berbagai macam na'udzubillah min dzalik kemaksiatan. Wa ma aktsara haddad darba fin nasi la katsarahumullah. Dan betapa banyak jenis-jenis manusia di masa kita sekarang, kata beliau, yang ada di zaman ini. Wahum, dan kesimpulan dari mereka semua adalah ahlul bid'ah wad dhalalah. Kebanyakan dari mereka dari kalangan kelompok ahlul bid'ah yang suka menyeru atau mengajak orang lain untuk masuk ke dalam kesesatan mereka. Wal'iyadzubillah. As-sadduna an sunnati Rasulillah. Mereka akan menutup dari jalannya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-da'una ila khilafiha. Mereka akan mengajak orang lain untuk menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wasallam melakukan perkara A. Mereka akan menyuarakan kita melakukan perkara B atau A plus, yang nggak ada masalah. Semuanya baik. Niat kita bukan untuk jauh dari Allah. Niat kita untuk dekat dengan Allah dan kerancuan-kerancuan atau syubhat-syubhat yang semacam itu. Na'udzubillah min dzalik. Tanpa sadar mereka sedang menutup umat Islam, menutup manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yasudduna an sabilillah, yang mereka hakikatnya menutup seorang muslim dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yabghunaha iwajan, hakikatnya mereka menginginkan manusia kembali kepada jalan-jalannya mereka, yaitu jalan-jalan yang menjerumuskan kepada neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Fa yaj'aluna al-bid'ata sunnatan was sunnata bid'atan wal ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan. Maka mereka akan menjadikan amaliyah yang baru di dalam Islam sebagai satu hal yang sunnah, sebagai satu hal yang disyariatkan. Sebaliknya, satu hal yang disyariatkan mereka jadikan, untuk apa kita serius dengan perkara itu? Tidak perlu. Kita berada di masa yang demikian dan demikian terus, kerancuan demi kerancuan. Kebaikan dirubah menjadi kemungkaran, kemungkaran dirubah menjadi kebaikan oleh mereka, dibolak-balik. Keadaan kalau na'udzubillah min dzalik kita mendapati teman-teman kita seperti itu, ikhwati fillah yara'akumullah, maka segera selamatkan diri kita, jaga jarak. Kalau sekedar bertemu, sekedar salam, sekedar basa-basi, mujamalah, nggak ada masalah. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para pembesar Quraisy.
Bahkan satu ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi mereka untuk mendakwahi, nggak ada masalah kalau kita memiliki sekali lagi kemampuan. Tapi kalau kita ingin keselamatan dalam akidah kita, keselamatan dalam keyakinan kita, keselamatan dalam manhaj kita, maka jaga jaraklah dari model-model orang yang justru membuat kita berani menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Model-model orang yang semacam ini kemudian disebutkan oleh beliau dengan penjelasan yang cukup panjang lebar. In jaratta tauhid bainahum qalu tanaqasta janabal awliya'i was salihin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau engkau fokus dalam perkara-perkara tauhid, maka mereka akan menyuarakan jangan perkara tauhid terus. Seakan-akan kita ini tidak peduli dengan kemuliaan para wali, kemuliaan orang-orang soleh. Kalau kita melakukan atau menyuarakan wajib untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengucapkan ahdar tala aimmal matbu'in, kalian terlalu meremehkan para imam yang 4 a'immatul madzahib, Rasul. Kemana Imam Malik, kemana Imam Ahmad, kemana Imam Syafi'i, dan yang seterusnya. Terus ketika kita melakukan sesuatu, justru dibalik keadaannya oleh mereka. Dan disebutkan beberapa perkara-perkara yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang intinya kata beliau rahimahullahu taala, al-hazmu kullul hazmi iltimasu mardatillahi ta'ala wa rasulihi biighdabihim. Yang paling penting untuk kita ketahui dalam berteman dengan model-model orang yang semacam ini, kata beliau, adalah kita meyakini keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya hal yang harus kita targetkan. Mungkin ada beberapa pihak yang tidak rela, tidak ridho dengan model kita beragama, model kita berislam, model kita melakukan amal ketaatan dan yang seterusnya. Terus disuarakan untuk kita menyelisihi apa yang datang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kata beliau yang harus kita ketahui, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang paling penting bukan ridhonya mereka ini. Justru yang paling penting adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menggapai ridha Allah, bagaimana kita bisa menggapai ridha Rasulnya alaihi salatu wassalam biighdabihim, walaupun mereka harus marah. Karena yang kita cari bukan ridhonya manusia. Satu manusia ridho dengan kita, akan ada manusia yang lain yang tidak ridho dengan kita. Satu manusia senang dengan kita, akan ada manusia yang lain yang tidak senang dengan kita. Itulah dunia. Dan tidak mungkin kita akan mendapatkan keridhaan, akan mendapatkan kecintaan dari semua pihak. Pasti akan ada orang-orang yang hasad kepada kita, tidak senang dengan kita, dan yang seterusnya. Baik dari lawan maupun dari kawan kita sendiri. Ikhwati fillah yara'akumullah, maka poin yang paling penting, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, carilah ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama, apalagi ad-din. Jangan kita bermain-main dengan saya tidak enak dengan si A, saya tidak enak dengan pihak B, saya tidak enak dengan fulan, dan jangan. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala lah yang harus kita jadikan sebagai target utama. Wa alla tashtagil bi'itabihim la bisti'atabihim. Jangan pedulikan mungkin celaan-celaan mereka, kebencian-kebencian mereka, biarkan. Wala tubali bidhammihim wala bughdihim, dan engkau seharusnya tidak usah peduli dengan celaan-celaan yang keluar dari mereka, kemarahan-kemarahan mereka. Kalau kita memiliki model pertemanan yang seperti ini, model keempat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, segera tinggalkan. Kalaupun mereka marah, kalaupun mereka membenci kita nantinya, biarkan. Fa inna ainuka malika kama qala al-Muntabi. Karena itu hakikatnya adalah kesempurnaan Islam, kesempurnaan akidah yang sedang engkau miliki. Sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Muntabi rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Muntabi, kunyahnya beliau adalah Abu Thayyib. Namanya Ahmad Ibnul Husain Ibnul Hasan rahimahullahu taala. Dalam syairnya beliau menyampaikan, wa idza atatka madammati min naqisin fahiya syahadatu li bi anni kamilun. Kalau seandainya engkau mendapati kabar kejelekan diriku, ada yang sampai kepada salah satu dari kita kejelekan fulan demikian, demikian, dan demikian. Fulan itu kurang baik. Alasannya A, B, C, dan D.
Kita melihat orang yang menyampaikan kabar kepada kita ini apakah orang yang baik atau orang yang buruk. Di sini beliau fokus kepada jenis yang kedua. Ternyata yang menyampaikan kabar kepada dirimu itu jenis yang kedua, orang yang buruk. Dia saja tidak menjaga kebaikan agamanya, tidak menjaga kesolehan akidahnya. Di sisi yang lain dia membicarakan tentang kejelekan si A, si B, si Fulan, si Alan dan yang seterusnya. Idza atatka madammati, kalau datang kepadamu orang-orang yang menyebutkan kekuranganku, min naqisin, dari orang yang memang dia bukan orang yang mulia. Dia orang yang memiliki keterbatasan juga. Dia orang yang dikenal dengan khianatnya juga. Dia dikenal dengan orang yang tidak soleh juga. Kata Imam Al-Muntabi rahimahullah, fahiya syahadatu li bi anni kamilun, ketahuilah bahwa itu merupakan persaksian dari dia untukku bahwa aku orang yang baik. Ikhwati fillahi ra'akumullah, makna dari ucapan Al-Imam Al-Muntabi rahimahullah atau syair yang beliau bawakan, kita tinggal melihat kalau kita ingin menilai diri kita. Apakah orang-orang yang mencela kita adalah orang-orang yang baik atau justru orang-orang yang na'udzubillah min dzalik buruk akhlaknya. Kalau sekali lagi yang kedua, yang mencela kita adalah orang-orang yang buruk akhlaknya, orang yang dikenal dengan tadi kedustaannya, khianatnya, mungkin amaliyah kemunafikannya dan yang seterusnya, maka justru itu sebuah kebahagiaan. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, yang justru menjadi orang yang mencela kita, wal'iyadzubillah, adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang penuh dengan amanah, orang-orang yang baik, itu menjadi permasalahan. Artinya kita sedang bermasalah dalam akidah kita, dalam agama kita. Ada apa? Perbaiki. Tapi selama yang mencela kita adalah orang-orang yang memang tidak dianggap kesolehannya, atau mungkin dari luarnya dia soleh, tapi banyak orang yang mengikuti kesehariannya ternyata dia seorang khain misalkan, atau seorang kadzab misalkan, atau seorang yang tidak memiliki hikmah dalam dakwanya dan yang seterusnya, maka justru itu adalah pujian di sisi yang lain, kata Imam Al-Muntabi rahimahullahu taala. Sehingga tidak perlu pusing apabila kita memiliki musuh-musuh dalam tanda kutip, orang yang buruk akhlaknya. Itu justru kemuliaan. Yang menjadi masalah apabila kita berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya dan yang menjadi musuh-musuh kita justru orang-orang yang soleh. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang tidak boleh kita jadikan sebagai hal yang remeh. Harus kita perhatikan ada apa dengan diri kita. Wa qala akhar, demikian pula sebahagian para ulama salaf yang lainnya mengatakan, qad zadani hubban li nafsi annani baghidun ila kulli imri'in ghairi ta'ilin. Aku tambah mencintai diriku. Aku semakin mencintai diriku sendiri ketika aku mendapati orang-orang yang membenciku adalah orang-orang yang tidak soleh, ghairi ta'il, ghairi fadil, orang yang tidak memiliki keutamaan justru membenci aku. Itu justru aku suka. Orang-orang yang tidak memiliki kesolehan, tidak dikenal kebaikannya, bahkan mungkin dikenal sebagai perampok, sebagai penjudi, sebagai penzina, sebagai orang yang durhaka dan yang seterusnya, justru membenci kita. Kata sebagian para ulama salaf, justru aku tambah suka. Artinya, aku sedang berada di jalan yang benar, aku sedang berada di jalan yang benar, yang justru membuat mereka tidak nyaman, yaitu para pelaku kemaksiatan tersebut. Jadi sekali lagi, ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang harus kita targetkan adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, ridho Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qarrara hadzal amr ani tahqiq ma'lamil wala'i wal bara'. Syekh Al-Allamah Sulaiman ibn Samhan rahimahullahu ta'ala fi risalatihil azimah. Ini ucapan Syekhun Al-Bukhari. Dilanjutkan oleh Al-Imam atau Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Demikian pula terkait dengan pembahasan al-wala wal bara. Muncul pemahaman yang harus kita ketahui dari penjelasan Al-Allamah Sulaiman ibn Samhan dalam risalah beliau Rajma'ah lit Tahqiq wal Iman. Beliau menyimpulkan terkait dengan pembahasan
al-wala wal bara. Hal yang sama yang kurang lebih disampaikan pula oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwa al-wala wal bara merupakan sesuatu yang benar-benar harus kita jaga dan harus kita praktekkan di dalam diri kita ini. Jangan sampai kita terlalu bermudah-mudahan dalam akidah yang sangat pokok ini, seakan-akan menyepelekan, seakan-akan meremehkan apa yang ada di dalam akidah al-wala wal bara yang ada di tengah-tengah kita. Sampai kepada penjelasan beliau Al-Imam atau Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari rahimahullahu taala atau hafizahullah wa ra'ah, dengan ucapan beliau qarrarahu aidan bitawassu'il allamah Muhammad ibn Abdul Latif Al-Syekh. Telah dibahas secara panjang lebar pula oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Latif sebagaimana di dalam karya beliau Ad-Durar As-Saniyah. Lamma su'ila an rajulaini tanaza'a, ketika beliau mengisahkan ada dua orang yang saling berselisih tentang hukum as-salam 'alar rafidhati wal mubtadi'in, 'alar rafidhati wal mubtadi'in. Hukum mengucapkan salam kepada kaum Syiah Rafidhah atau kepada ahli bidah secara umum. Kaum Syiah Rafidhah seperti yang sudah kita ketahui bahayanya, bagaimana beraninya mengucapkan Ibunda Aisyah di dalam neraka dan yang seterusnya dari keyakinan-keyakinan batil yang ada di sisi mereka. Sampailah pertanyaan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Latif Al-Syekh rahimahullahu taala terkait dengan hukum mengucapkan salam kepada model orang yang semacam ini. Wa man dhahahum minal musyrikin wa fi muwakalatihim wa mujalasatihim. Bagaimana hukum mungkin bergabung bersama mereka, berjalan bersama mereka, makan bersama mereka, nongkrong bersama mereka. Faqala ahaduhuma, dua orang tadi yang berselisih, yang pertama mengatakan jaizun, itu diperbolehkan. Liqauli alimi fulan, berdasarkan ucapan fulan dan allan, bahwa itu tidak melanggar syariat. Wa qala al-akhar, dan sebahagian lagi mengatakan la yajuz li ayatil muwalah, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan berdasarkan ayat yang berkaitan dengan al-wala wal bara. Jadi dua orang ini berselisih dan disampaikanlah perselisihan itu di hadapan Syekh Muhammad bin Abdul Latif Al-Syekh rahimahullahu taala. Maka akhirnya beliau memberikan jawaban, i'lam, ketahuilah, annahu la yastaqimu lil 'abdi islamun wala dinun illa bimu'adati a'da'illahi wa rasulihi wa muwalati awliya'illahi wa rasulihi. Tidak akan lurus agama seorang hamba, jadi agama yang kita miliki berdasarkan ucapan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Latif, tidak akan lurus. Akidah yang kita miliki tidak akan bersih, tidak akan lurus agama yang dimiliki oleh seseorang kecuali dengan dia membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang memang menentang ajaran Allah, menentang ajaran Rasulnya, beberapa saat yang lalu kita tahu ada yang berani membuat karikatur Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan sampai berita terakhir berani membakar Al-Quran di tengah-tengah keramaian. Kalau sampai akidah kita, keislaman kita tidak bergoyang, tenang-tenang saja ada sesuatu. Ini Nabi alaihi salatu wassalam sedang dihinakan dengan sebuah karikatur. Ini Al-Quran sedang dihinakan dengan dibakarnya. Ketika kita ada kemarahan, ada kecemburuan, itu justru kebaikan. Memunculkan kebencian pada diri kita ketika terjadi hal-hal yang semacam itu, bahagian dari tanda istiqomahnya kita. Tapi kalau justru, na'udzubillah min dzalik, kita memiliki sikap yang tenang-tenang saja, tidak ada masalah, seakan-akan karikatur Nabi, ya sudah silahkan dibuat. Al-Quran dibakar, ya silahkan. Artinya ada sesuatu yang sangat bermasalah di dalam akidah kita. Na'udzubillah min dzalik. Wa muwalati auliyaillah, dan kesempurnaan Islam kita diukur dengan sikap loyalnya kita kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendukung dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala ra'sihim ahlus sunnati wal jamaah, salaful ummah, para sahabat. Kalau memang kita benar-benar terjaga hati kita dari kebencian para sahabat, maka aman. Saat-saat ini khotifillah ya ra'akumullah, terlalu hina dalam tanda kutip kedudukan para sahabat di sebahagian pihak, di sebahagian kaum muslimin bahkan.
tidak sedikit dari mereka yang berani naudzubillah min dzalik mengucapkan bahwa Ka'ab bin Malik adalah ahlul bid'ah wal ahwa. Ka'ab bin Malik, sahabat yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang sudah direkomendasi, diberikan rekom oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dianggap sebagai pengekor hawa nafsu. Bayangkan. Dan itu ternukil, terucap bahkan naudzubillah min dzalik dari orang yang dianggap sebagai seorang yang soleh, seorang yang sudah lama berada di medan dakwah, sudah putih jenggot-jenggotnya dalam dakwah dan yang seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka sikap lurusnya akidah yang kita miliki itu benar-benar bisa kita nilai dengan bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang mencintai Allah, para sahabat dan yang seterusnya. Sampai ucapan beliau rahimahullah, wal wajib atau fal wajibu ala man ahabba najata nafsihi wa salamata dinihi ayyu'adiya man amarahu Allah wa rasuluhu bi'adawatihi walau kana aqraba qaribin fa innal imana la yastaqimu illa bidzalika wal qiyami bihi li'annahu min ahammil muhimmati wa akadil wajibat. Maka kata Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Latif Al-Syekh rahimahullahu ta'ala, yang wajib adalah kita mencintai orang-orang yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kita mencintainya. Di sisi yang lain kita harus memusuhi orang-orang yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memusuhinya. Kalau kita berada di hadapan orang-orang yang naudzubillah min dzalik tadi membakar Al-Qur'an, membuat karikatur Nabi alaihi salatu wassalam, justru kita memberikan toleransi kepada mereka, itu sebuah kesalahan besar. Tsumma qala, kemudian beliau mengucapkan idza arafta hadza, ketika engkau sudah mengetahui kaidah ini, fassalamu tahiyatul islami bainahum, maka mengucapkan salam itu merupakan sesuatu yang menjadi bentuk penghormatan antar mereka. Jadi kehormatan antar umat Islam ketika kita menghormati orang lain itu bisa dinilai dengan ucapan salam yang kita berikan. Kalau sudah kita mengetahui kaidah tersebut, kan tadi sebelumnya ditanyakan kepada beliau, dua orang ini berselisih, wahai Syekh. Orang yang pertama mengatakan boleh kita mengucapkan salam kepada kaum Rafidhah, yang kedua mengatakan tidak boleh. Maka penjelasan beliau sebelumnya dimulai dengan kaedah-kaedah Islamiyah. Kita harus condong kepada orang-orang yang saleh, mencintai orang-orang yang saleh, dan kita harus tidak condong atau membenci kepada orang-orang yang naudzubillah min dzalik thaleh. Bahasanya demikian. Maka kalau engkau sudah mengetahui bahwa salam itu merupakan bentuk penghormatan, فَإِذَا سَلَّمَ عَلَى الرَّافِضَةِ وَعَلَى أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْمُجَاهِرِينَ بِالْمَعَاصِي وَتَلَقَّاهُمْ بِالْإِكْرَامِ وَالْبَشَاشَةِ وَأَلَانَ لَهُمُ الْكَلَامِ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ مَوَدَّةً أَوْ مُوَالَةً مِنْهُ لَهُمْ. Maka mengucapkan salam kepada kaum Rafidhah atau mungkin orang yang menampakkan kemaksiatannya, dia tidak malu untuk berjudi di tengah-tengah khalayak ramai, tidak malu untuk merampok, tidak malu untuk membegal, tidak malu untuk ini dan itu, merusak kehormatan kaum muslimin, merusak harta kaum muslimin, merampas harta mereka dan yang semisalnya. Engkau mengucapkan salam kepada perkumpulan mereka. Kata beliau, itu bukan bahagian dari Islam. Itu bukan bahagian dari ajaran Al-Quran. Apalagi engkau sampai menghormati mereka, tersenyum kepada mereka, seakan-akan tidak ada yang mereka lakukan dari kesalahan demi kesalahan, seakan-akan tidak ada yang mereka lakukan dari keharaman demi keharaman. Ibunda Aisyah dicaci maki oleh kaum Rafidhah, ya sudah biarkan saja, selama dia muslim kita ucapkan salam kepadanya. Lah, itu bukan bahagian dari Islam, kata beliau. Itu bukan bahagian dari praktek al-wala wal bara'. Itu justru menunjukkan mawaddah, kecintaan, kecondongan hati yang engkau miliki kepada mereka. Walaupun mungkin di sisi yang lain kita memerangi kaum Rafidhah, memerangi kesyirikan, memerangi orang-orang yang sujud kepada kuburan dan yang seterusnya. Tapi di sisi yang lain kalau kita tidak bersikap dengan sikap yang benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kata beliau kita sedang memiliki kecondongan hati. Sadar atau tidak sadar, kita sedang mencintai mereka. Na'udzubillah min dzalik. Fa idza waddahum wa ambasata lahum ma'a ma taqaddama jam'a syarri kullahu wa yazulu ma fi qalbihi minal adawati wal baghdha. Kalau dia sudah
terindikasi, alhamdulillah. Kalau dia sudah terindikasi tetap mencintai orang-orang yang modelnya demikian, justru dia telah mengumpulkan semua keburukan pada akidahnya, pada agamanya, pada keislamannya, bahkan di dalam hatinya perlahan-lahan kebencian, demikian pula permusuhan kepada orang-orang yang harusnya dimusuhi dan harusnya dijauhi oleh kita, luntur, luntur, dan luntur. Akhirnya tidak ada kebencian lagi kepada orang-orang yang melakukan perjudian. Tidak ada lagi apa yang kita harusnya miliki kebencian kepada mereka yang melakukan kesyirikan, mereka yang menduakan Allah, mereka yang na'udzubillah min dzalik, berdoa kepada selain Allah dan yang selainnya, seakan-akan tidak ada masalah. Mereka yang membuat karikatur, seakan-akan silahkan. Mereka yang membakar Al-Quran, seakan-akan silahkan. Na'udzubillah min dzalik. Itu dimulai dari assalam. Lianna ifsya assalam sababun li jalbil mahabbah. Karena yang namanya kita memberikan salam itu merupakan sebab datangnya rasa cinta. Kalau kita, ikhwati fillah yara'akumullah, selesai penukilan dari ucapan Al-Allamah Muhammad bin Abdul Latif Al-Utsyaikh rahimahullahu taala. Kalau kita benar-benar ingin mempraktekkan apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah, maka kita harus benar-benar faham apa yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam pembahasan ini. Jadi ada di hadapan kita orang yang bermaksiat dengan terang-terangan tanpa ada rasa menyesal. Ahlul fiski wal isyan. Kita di dunia ini benar-benar bisa melihat mana orang yang menjaga rasa malunya di hadapan orang-orang soleh, di hadapan agama Allah dan yang seterusnya. Mana orang-orang yang benar-benar bisa tidak memperdulikan itu semua. Mau ulama setinggi apapun derajatnya lewat di hadapan dia, dia akan sibuk dengan khamarnya, wal'iyadzubillah. Dia akan sibuk dengan kekufurannya, dia akan sibuk dengan kesyirikannya. Kalau sudah ada yang semacam ini, model orang yang sudah tidak peduli dengan orang-orang soleh di sekitarnya, jangan sampai kita, na'udzubillah min dzalik, memberikan sikap wala kita kepada mereka. Jangan. Sampai mengucapkan salam kepada mereka, jangan. Mereka saja tidak menghargai Allah. Mereka saja tidak menghargai Rasulnya alaihi salatu wassalam. Al-Quran tidak mereka hargai. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tidak mereka hargai. Lantas kita mau mencoba bersikap adil, dalam tanda kutip, mau mencoba bersikap hikmah, mendakwahi dia. Dalam kondisi na'udzubillah min dzalik, kita mungkin belum siap untuk sampai ke tahapan tersebut. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bertemu dengan ahli fiski wal isyan, orang-orang yang mungkin diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan berbagai macam keharaman. Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau melihat orang-orang yang semacam itu, ucapkanlah doa. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang Allah telah uji kepada dirimu, dari kemaksiatan, dari khamr, dari zina dan yang seterusnya, wal'iyadzu billah. Alhamdulillah, aku telah diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari apa yang Allah telah uji kepadamu dan Allah telah memberikan keutamaan kepadaku. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tinggi hati, jangan sampai kita sombong dan yang seterusnya. Lantas bagaimana ketika ada satu suara sumbang yang mengatakan, dari mana orang-orang yang minum khamr tadi, berjudi tadi, atau membakar Al-Quran tadi mendapatkan hidayah kalau bukan kita yang mengucapkan salam kepadanya? Nah, ini biasanya muncul dari mereka yang terjerat pemahaman tabligh dan yang seterusnya. Intinya mereka ingin menyelamatkan semua umat, semua manusia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersikaplah seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersikaplah seperti apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Bersikaplah seperti apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari khamr, berlepas diri dari praktek jahiliyah, perzinahan, durhaka kepada kedua orang tua, dan yang seterusnya. Dalam kondisi mereka tidak pernah bertanya, dari mana Al-Kuffar itu bisa mendapatkan hidayah nantinya kalau kita menjauh. Hidayah bukan di tangan engkau. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang ternyata di tengah-tengah sahabat mereka berlepas diri dari kekufuran, dari kesyirikan, di akhir-akhirnya masuk ke dalam Islam. Kita lihat bagaimana kisah Abu Sufyan masuk ke dalam Islam di akhir.
Bagaimana kisah Khalid ibn Walid yang dahulunya pada peperangan Uhud menyerang Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan memiliki target untuk membunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Dengan berlepas dirinya Nabi alaihi salatu wasallam, berlepas dirinya para sahabat ketika itu dari seorang Khalid ibn Walid, lantas tidak menghalangi hidayah yang ternyata walhamdulillah bisa sampai kepada Khalid ibn Walid. Maka dilihat kalau orang tersebut adalah orang-orang yang mujahir, nampak berbangga dengan kemaksiatannya, kita harus berlepas diri. Urusan hidayah, siapa yang memberikan hidayah kepada dia? Urusan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan urusan kita. Kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang harus menjaga keimanan dan istiqomahan kita, yang semoga dengan upaya itu kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diwafatkan dalam keadaan husnu al-khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini khawati fillah ya ra'akumullah yang bisa kita bahas di pertemuan singkat malam hari ini. Sebenarnya targetnya tadi menyelesaikan bab ini, tahqiq al-wala wal bara, namun karena terbatasnya waktu mungkin harus ada bahagian yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan karena ada jadwal di luar kebiasaan antum. Kurang lebihnya sekali lagi mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.